Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Amma ba'du. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku kelas 11 SMA, hari ini Bu Maria akan melanjutkan materi tentang syaja'ah dan akan membahas tentang pengertian, dalil, bentuk-bentuk, ciri-ciri, dan sumber dari syaja'ah. Kita lanjutkan anak-anak, apa itu syaja'ah dalam agama Islam? Mari kita lihat. Secara etimologi, syaja'ah berarti benar atau gagah. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah mempunyai arti atau makna keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan itulah yang dinamakan dengan syaja'ah. Kemudian di dalam Al-Quran, dalil nakli yang menjelaskan tentang syaja'ah terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang beriman. Ini adalah bentuk-bentuk syaja'ah. Yang pertama adalah keberanian menghadapi musuh dalam peperangan atau dalam istilah biasa dinamakan jihad fi sabilillah. Anak-anak, dengan kondisi sekarang ini memang tidak ada peperangan, tetapi peperangan yang kita hadapi saat ini adalah peperangan melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu kita sendiri. Kemudian bisa juga yaitu peperangan terhadap pemikiran. Ketika kita menerima berita-berita dari luar yang sifatnya hoax, kita harus mampu memfilter, menyaring mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Hal-hal tersebut anak-anak sudah dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16 yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka.
Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah keberanian dalam menyatakan kebenaran, atau dalam istilah disebut kalimah al-haq, sekalipun di depan penguasa yang zalim. Rasulullah bersabda, "Afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair." Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran, berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Jika saat ini, misal kalian menemukan mungkin pemerintah yang zalim, orang tua, atau bahkan guru yang zalim menemukan, boleh kita mengingatkan, tetapi dengan cara yang baik. Tetap harus dengan sopan santun yang baik. Tidak boleh kemudian marah-marah. Tidak boleh itu dilakukan anak-anak, akan tetapi kita tetap harus punya, yaitu namanya sopan santun. Yang ketiga, yaitu keberanian untuk mengendalikan diri tatkala marah, sekalipun dia melampiaskannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang bergulat. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Jadi marah itu masalah bagi semua orang, bukan hanya untuk peserta didik saja. Tapi guru juga kadang bisa marah. Tapi ingat, sebagai muslim harus berani untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini adalah syaja'ah, menerapkan perilaku syaja'ah. Mengendalikan hawa nafsu. Nafsu apa di sini? Yaitu nafsu amarah. Bagaimanapun kondisinya, ketika kita marah, kita harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri dari syaja'ah. Apa saja sih ciri-ciri dari syaja'ah tersebut? Nah, di sini nomor 1 yaitu tidak mundur kalau dicela. Ketika kita mengungkapkan kebenaran, kemudian ada yang mencela, kita tetap harus berjuang mengatakan apa adanya. Yang kedua, tidak mencari pujian, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Ini yang tidak perlu dilakukan. Kemudian harus terus terang mengakui kesalahan. Nah, ini tidak semua orang sanggup bahkan berani untuk mengakui sebuah kesalahan yang dia lakukan. Ini, kalau kalian melakukan kesalahan, harus berani untuk mengatakan yang jujur, harus berani. Yang keempat yaitu tabah menghadapi penderitaan. Yang kelima, sabar menghadapi masalah. Yang keenam, berpendirian tetap. Yang ketujuh adalah bersemangat tinggi. Itu adalah ciri-ciri dari perilaku syaja'ah. Kita harus mampu untuk menerapkan dari perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tentang sumber syaja'ah. Yang pertama, sumber syaja'ah yaitu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya
Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Inilah yang akan jadi pondasi kita, anak-anak. Kita hanya takut kepada Allah. Tidak boleh takut selain kepada Allah. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Bagi seorang muslim, dunia memang bukanlah tujuan akhir. Dunia yang sekarang kita tempati, tempat kita berpijak, ini adalah jembatan menuju akhirat. Ketika kita hidup di dunia, mampu menggunakan dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang beruntung. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menggunakan kehidupan yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk adalah orang yang merugi. Di sini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 38. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin ditinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Yang ketiga, tidak takut mati. Mati itu sudah ada, kematian manusia semua sudah ada di tangan Allah. Kematian itu pasti, anak-anak. Cepat atau lambat manusia pasti akan mati. Kalau ajal sudah datang, tidak ada yang bisa menghalangi maupun mencegahnya. Jadi itu adalah poin yang berada di poin 3, tidak takut mati. Kemudian yang keempat adalah tidak ragu-ragu. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita tidak boleh ragu-ragu, harus optimis, pasti bisa. Yang penting itu adalah tetap berada di jalan yang benar. Yang nomor 5, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Materi bukanlah segala-galanya. Mengapa? Karena di balik itu semua, perjuangan apapun yang kita lakukan, tetap Allah lah yang menentukan. Yang nomor 6, terakhir, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Orang yang memperjuangkan kebenaran tidak pernah merasa takut karena setelah mengerahkan seluruh tenaga, kemudian ia bertawakal dan hanya mengharap pertolongan kepada Allah. Jadi, anak-anak, mari kita tanamkan perilaku syaja'ah dengan berani mengatakan yang benar. Kita tidak boleh takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Mari kita tanamkan perilaku syaja'ah atau sikap syaja'ah dengan berani mengatakan yang benar dengan perilaku-perilaku yang baik. Sekian anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat untuk selalu belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.